Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, ini kita ngaji tafsir Munir. Jadi kalau pagi gini gantian, saya di sini ngaji tafsir Munir, yang di Aqobah 14 anak saya yang ngaji di sana. Besok saya tukar di sana, yang sana ke sini. Kita bicara surat Kahfi ayat 41 sampai 44. Fikul hayati awil ahkam. Fikih yang berbicara tentang kehidupan dan fikih hukum. Jadi ada istilah fikul hayat, dalam kitab tafsir Munir ini ada istilah fikul ahkam. Ya kira-kira kalau fikul hayat ini lebih berbicara tentang pemahaman ayat dalam konteks kehidupan sosial. Yang itu bisa saja tidak sepenuhnya persis atau sama dengan ketentuan yang dalam fikul ahkam. Fikul hayat itu kira-kira ya sama dengan fikul dakwah. Fikih dakwah itu terkadang tidak harus berbicara tentang hukum itu secara hitam putih lah gitu. Fikih dakwah itu. Jadi kalau fikih ahkam itu kan orang sholat pasti harus baca Fatihah gitu. Tapi fikih dakwah tidak begitu. Bolehlah kamu kalau belum bisa baca Fatihah ya membaca apa saja tasbih, membaca kalimat thayyibah yang lain ketika kamu belum bisa membaca Fatihah. Toleransi untuk hal yang berupa fikih hukum karena konteks sosial itu adalah wilayah fikih dakwah. Makanya orang dulu itu bijaksananya di sana. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu belum bisa sholat 5 kali sehari, sholat 1 kali dulu, 2 kali dulu. Itu lebih bukan fikul hayat, fikih dakwah. Fikih dalam konteks kehidupan sosial yang belum bisa diterapkan secara penuh. Fikih hakamnya, fikih hukumnya itu. Jadi ada toleransi. Dan karena memang agama begitu. Ada tahapan, ada proses untuk membimbing seseorang menuju pada kesempurnaan di dalam menjalankan hukum agama itu. Maka lalu ada istilah fiqhud dakwah. Ya ibaratnya kalau dulu Nabi ketika awal-awal dulu kan, ya gak apa-apa kamu masih mabuk dulu. Yang penting mau sholat nanti sudah tidak mabuk. Itu bukan berarti lalu mabuk itu tidak haram, haram. Tapi dalam konteks orang yang belum bisa diterapkan hukum secara penuh, itu bisa ditoleransi. Itu yang disebut dengan fiqhud dakwah atau fiqhul hayat. Fikih hukum yang terkait dengan konteks kehidupan atau yang terkait dengan konteks dakwah tadi. Nah, ini dalam tafsir Munir ada 2 istilah ini, fiqhul hayat awil ahkam. Fi hadhil qissah ibarun wa'idhatun, di dalam cerita yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu tentang 2 orang mukmin dan kafir yang terkait dengan 2 kebun ini, ada beberapa ibarat, ada beberapa teladan, contoh, wa'idhatun, dan beberapa nasihat. Wahiyah, yang pertama, hadza masalun wadihun lil mu'minina wal kafirin. Hadza utawiki qauluhu ta'ala iku masalun, menjadi contoh wadihun yang jelas lil mu'minin wal kafirin, bagi orang yang mukmin dan orang kafir. Dalam hal kehidupan ada perbedaan yang sangat jelas antara orang mukmin dan kafir. Mathalu rajulin mu'minin muwahhidin billah fakirin salihin atharu al-akhirata 'ala dunya fatahu Allahu al-jannata wa sawabahu al-'azima. Mathalu rajulin utawi perumpamaan laki-laki mukminin muwahhidin yang mengesahkan billahi kelawan Allah,
fakirin yang fakir, sholihin yang sholih, atharo, mereka lebih mengutamakan, lebih mementingkan al akhirata ing atase akhirat, ala dunya ing atase dunya. Karena dia punya sikap seperti itu, fa'atahullahu, maka Allah memberikan, fa'ata maka memberikan hu ing rajul sapa Allahu al jannata wa sawabahu lan ganjarane, memberikan pahala saking Allah al azima kang agung. Jadi kalau orang mukmin itu pasti mindsetnya adalah akhirat. Meskipun dia punya kelebihan, punya fadol, ya, punya kemewahan secara duniawi itu, tapi tetap pikiran itu pikiran akhirat gitu ya. Itu maksudnya mathalu rajulin mu'minin wahidin billah. Kenapa ya? Karena dia yakin akhirat itu jauh lebih penting, akhirat jauh lebih utama ketimbang hanya persoalan-persoalan duniawi. Kalau orang mukmin kon mindsetnya itu duniawi yang pragmatis, itu ya berarti ada persoalan dengan imannya. Ya, ada persoalan lah. Ya mungkin kualitasnya, mungkin cara pemahaman keimanan yang berbeda. Itu ayat yang kita baca ini, dua perumpamaan antara orang mukmin dan orang kafir. Yang kedua, wa mathalu rajulin kafirin, ayat itu memberikan contoh dengan laki-laki yang kafir, mughtarrin bidunyahu, yang tertipu dengan dunianya. Jadi dunia harus kita rebut, dunia harus kita peroleh, tetapi orientasi mendapatkan dunia itu yang berbeda gitu ya. Orientasi mendapatkan dunia berbeda. Kalau kita dikasih gampang dalam urusan duniawi, maka bagi seorang mukmin dia menjadi alat untuk memperkuat, memperbesar terhadap pengabdian kepada Allah. Tapi orang kafir tidak, yang mughtarrin bidunyahu, mustankifin an mujalasatil mu'minin. Mereka yang menghindar dari bergaul dengan orang mukmin. Wa huma kama dzakara al-Kalbi iku akhwani makhzumiyani min ahli Makkah au akhwani min Bani Israil. Ini bercerita tentang Bani Makhzum dan Bani Israel, atau dari Bani Israel. Ahaduma mu'minun wal akharu kafirun. Yang satu mereka adalah orang mukmin, yang satu orang kafir tadi. Kama dzakara qayyala menyebutkan sapa Ibnu Abbas wa Muqatil, kana lil kafiri bustanani fihima al-asyaru waz-zuru was-simaru wal-anhar wa amalun ukhra. Tapi fakafara maka kafir sapa kafir bi anumillah. Mereka mengkufuri kafir di sini dengan nikmat Allah. Wa tafakhara ala sahibihi bil mali wal auladi. Mereka ada kesombongan dengan persoalan harta dan anak. Wa syakka fil ba'si. Mereka meragukan tentang adanya kebangkitan kubur. Fadammarallahu tarwatahu wa talfa'al bustana ini bi khusbanin minas sama. Wa huwa as-sahabah, ada mendung dari langit, zatul matar al-ghazir jiddan awis sa'iqah. Ada petir yang menyambar, awil adab. Fanadama wa takhassara ala ma anfaqa wa qala ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini penyesalan mereka karena mereka mengkufuri terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, la yamna'u, fikih yang terkandung, la yamna'u fadlallahi 'anil kafir. Tidak ada yang bisa mencegah fadl yang diberikan oleh Allah kepada fadlallahi 'anil kafiri, saking wong kafir. Jadi begini, di dunia Allah itu memberikan dunia ini kepada siapa saja. Makanya rahmat Allah itu bersifat universal. Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Makanya orang kafir pun bisa sukses. Karena dunia ini memang diberikan Allah kepada siapa saja. Tapi akhirat nanti hanya diberikan pada orang mukmin. Wa yu'ti al-akhirata liman yuhibbuhu. Allah hanya memberikan akhirat itu kepada orang yang dicintai Allah. Yang dicintai siapa ya? Kalau yang dicintai ya orang mukmin. Mukmin yang taat. Tapi nondonya ini wong kafir ya dikasih, orang yang fasik suka berbuat maksiat, ya tetap dikasih. Bisa sukses. Bisa menang.
bisa unggul di dunia ini, Makanya Allah tidak lalu kemudian di dunia ini hanya yang diberi orang mukmin, yang taat saja, tidak. Sehingga kalau orang bilang, "Wah, iki wong ora tahu sholat, ora tahu apa kok yo hidupnya sukses, kok enak." Ya karena memang di dunia ini Allah memberi kepada siapa saja. Sifat rahman-rahmannya Allah di situ. Manusia wong mukmin tapi tidak gelem belajar ya tidak bisa sukses. Tidak bisa punya ilmu, gak gelem kerja ya ora ada duit. Ya karena tadi ini sifat rahman Allah yang bersifat universal itu. Allahu yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Jadi kita jangan bergeser akidah kita gitu ya. Dulu orang yang kafir kok di sana menang kok ya memang Allah di dunia ngasih siapa saja. Di dunia ini adalah posisi amal, posisi ikhtiar gitu ya. Itu yang menjadi penentu berapa yang dia dapatkan. Tapi di akhirat nanti tidak, keimanan dulu, iman baru kemudian amal yang menentukan terhadap kualifikasi surga yang diperoleh. Ini yang membedakan posisi orang mukmin dan orang kafir. Kira-kira gambaran ayatnya seperti itu. Ya. Oke, semoga kita semua tetap bisa diberikan kekuatan untuk menjaga iman kita dan terus memperjuangkan kebenaran tadi ya. Meskipun kadang kita harus melihat orang yang mukmin itu jauh lebih sukses terlebih dahulu dari kita ini. Itu jangan bergeser ya. Karena tadi ini, dunia oleh Allah diberikan kepada siapa saja. Sifat rahman Allah itu bersifat apa? Universal. Apa saja dikasih. Bukan hanya siapa saja, apa saja dikasih oleh Allah. Ini jangan kaget gitu ya. Tapi untuk di akhirat nanti tidak bisa. Hanya orang yang punya syahadat, yang beriman, yang mungkin, yang pasti akan diberikan oleh Allah apa yang berupa anugerah dan kasih sayang Allah. Oke, saya kira begitu pagi hari ini. Kita ada tamu, alhamdulillah, nanti biar bisa lihat-lihat dulu. Diaturian ya Pak Ari. Pak tadi ini jalan-jalan nanti kelompoknya standarnya juga itu untuk melihatan. Ini Mbak Anu dari Malang, ibunya ini ya, dari Malang. Ini di wilayah non-muslim. Hanya 7% muslimnya, nggih, Ustaz ya. Sekarang alhamdulillah dimulai dari TK, SD sudah mulai berkembang, mau bikin SMP. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim fatih minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.